Selamat malam. Hari ini saya ingin membahas tentang kearsipan, ya. Nah, bagi siswa-siswi jurusan OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, ini tidak asing lagi karena memang ini adalah keahlian yang mereka miliki pada saat mereka mengambil jurusan ini. Nah, saya akan memperkenalkan apa itu kearsipan. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan kompetensi dasar kita adalah mengenal arsip dan kearsipan. Nah, setelah tujuan pembelajarannya, setelah adanya diskusi, maka siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian arsip dan kearsipan dengan benar. Nah, melalui kegiatan diskusi, kelompok peserta didik mampu memahami, mengidentifikasi, dan menggali informasi karakteristik arsip dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan fungsi arsip dengan tepat. Keempat, melalui pengamatan arsip, peserta didik mampu menggolongkan nilai guna dan macam-macam arsip dengan teliti. Yang kelima, melalui praktek, peserta didik mampu menggunakan berbagai macam peralatan untuk daur hidup arsip dengan benar. Nah, ini kita masuk ke materi, mengenal arsip dan kearsipan. Arsip adalah kegiatan atau peristiwa dengan beraneka ragam bentuk dan media, sesuai dengan perekaman teknologi informasi dan komunikasi, dibuat dan diterima oleh lembaga negara, organisasi, masyarakat, lembaga pendidikan, bidang industri, pemerintah, daerah, organisasi politik, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara. Nah, arsip ini memang sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi, ya. Nah, kita lanjut. Sedangkan kearsipan itu adalah rangkaian proses yang berawal dari proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan, serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu. Jadi kalau arsip itu adalah bendanya, sementara kearsipan itu adalah prosesnya, mulai dari penemuan sampai kepada penyimpanannya. Nah, kita lanjut. Karakteristik arsip. Itu yang pertama, dia otentik. Artinya apa? Dia memiliki nilai atau sifatnya bersifat fakta. Nah, yang kedua, sifatnya juga bersifat legal atau resmi. Nah, yang berikutnya, arsip itu bersifat unik. Dan berikutnya lagi, dia reliable, artinya sesuai dengan waktu, ya. Kemudian kita lanjut lagi, fungsi arsip. Fungsi arsip itu ada dua, yang arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis itu kegunaannya masih digunakan setiap hari dalam penyelenggaraan kehidupan kearsipan, sementara arsip statis kegunaannya hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja. Nah, kita lanjut ke penggolongan arsip. Itu ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan subjek atau isinya. Kedua, berdasarkan bentuk atau wujudnya. Ketiga, berdasarkan nilai atau kegunaannya. Keempat, berdasarkan sifat kepentingannya. Kelima, berdasarkan frekuensi penggunaannya. Keenam, berdasarkan fungsinya. Ketujuh, berdasarkan tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya. Dan kedelapan, berdasarkan keasliannya. Nah, kita lanjut. Nilai gunanya. Nah, nilai guna arsip itu ada nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer itu maksudnya nilai guna dasar dari arsip itu sendiri, sedangkan nilai guna sekunder adalah nilai guna turunannya. Nah, kita lanjut dengan macam-macam arsip.
Berdasarkan sifatnya, maka arsip itu dibedakan menjadi dua, yaitu arsip tertutup dan arsip terbuka. Berdasarkan kepentingannya, itu ada arsip penting dan arsip vital. Berdasarkan subjek atau isi, maka arsip itu dibedakan menjadi arsip keuangan, arsip kepegawaian, arsip pendidikan. Berdasarkan keasliannya, arsip dibedakan menjadi 5, yaitu asli, arsip sendiri, tembusan, dan salinan. Kemudian penyelenggaraan arsip atau azas penyimpanannya itu ada 3, yaitu azas sentralisasi, azas desentralisasi, dan azas gabungan. Azas sentralisasi maksudnya pemusatan penyelenggaraan arsip itu diadakan di satu pusat saja, sedangkan azas desentralisasi kegiatan penyelenggaraan arsip itu dipusatkan di setiap unit-unit kantor stafnya, sedangkan azas gabungan maksudnya adalah azas yang menggabungkan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sekian pemaparan saya tentang kearsipan, perbedaan arsip dan kearsipan. Terima kasih. Selamat malam.